Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Siti Hajar Agus Putri dengan NIM 2010714020 dan teman saya Oktavia Lenggang Kencana dengan NIM 2010714011. Kami akan membahas mengenai model dapur. Selamat menonton. Secara umum, dapur berfungsi untuk mengelola makanan mulai dari proses menyiapkan bahan hingga makanan siap disajikan. Selain itu, dapur melahirkan kreativitas seni dalam menampilkan makanan sehingga menjadi lebih menarik. Nah, model dapur itu dibagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama, dapur dengan bentuk 2 garis lurus atau double line. Dapur ini dapat digunakan untuk memisahkan antara dapur basah dan dapur kering yang saling berhadapan. Yang kedua, dapur dengan bentuk garis lurus atau single line. Dapur ini sangat menghemat tempat, namun tidak bisa memisahkan antara dapur basah dengan kering. Yang ketiga, dapur bentuk L. Dapur ini membentuk siku yang bisa juga memisahkan antara dapur basah dan kering. Biasanya juga terdapat kabinet di bagian atas maupun bagian bawah sehingga terlihat lebih fungsional. Yang keempat, dapur bentuk U. Dapur ini ditempatkan pada 2 sudut berdampingan dengan memanfaatkan 3 sisi dinding. Biasanya, terdapat minibar yang membuat dapur terlihat lebih glamor dan elegan. Yang kelima, dapur bentuk G. Dapur ini memberi kesan eksklusif serta mampu menjadi meja makan maupun pantry. Yang keenam, dapur modern pulau atau island. Di dapur ini terdapat meja tambahan di tengahnya yang memiliki beragam fungsi sesuai dengan minat penggunanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, terima kasih Siti. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang dapur yang telah kami desain. Dapur yang kami desain ini berbentuk L. Dengan bentuknya yang siku-siku, dapur ini dapat mengelompokkan dapur yang kotor dan bersih ditempatkan pada 2 dinding yang berpotongan. Nah, pada dasarnya, dapur berbentuk L ini memiliki 3 bagian. Pada bagian pertama, digunakan untuk menyimpan bahan kering. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini, kita bisa menyimpan bahan kering pada kabinet bawah. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, tempat untuk menyimpan alat persiapan. Kita bisa lihat pada gambar, di sini terdapat juga wastafel. Wastafel ini termasuk pada bagian persiapan, yang berfungsi untuk mencuci alat masak atau mencuci bahan masakan. Lalu geser ke sebelah kanan, di sini juga terdapat tempat sendok atau garpu yang telah dicuci. Kita bisa menyimpannya di situ. Lalu, ada kabinet bawah dan atas, digunakan untuk menyimpan alat-alat persiapan memasak. Selanjutnya, kita ke sebelah kanan. Di situ ada microwave yang digunakan untuk menyimpan makanan atau menghangatkan makanan atau memasak makanan. Selanjutnya, bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu tempat untuk pemasakan dan penghidangan. Nah, karena model dapur yang kita desain ini berbentuk modern, kita bisa lihat pada gambar, di atas kompor sudah terdapat cooker hood yang berfungsi untuk menghilangkan asap atau uap yang dihasilkan dari proses pemasakan. Nah, untuk mempermudah proses pemasakan juga, di situ telah disiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk memasak. Di situ juga terdapat kabinet yang berada di atas dan di bawah. Tempat itu juga digunakan untuk mempersiapkan alat pemasakan. Selanjutnya, bisa kita lihat juga di bawah kompor terdapat oven. Oven itu termasuk oven konvensional yang digunakannya dengan menggunakan gas. Selanjutnya, kita bisa geser ke sebelah kiri. Di situ juga terdapat oven, namun oven ini menggunakan listrik. Kita bisa menggunakan oven ini dengan mengatur suhunya dan mengatur waktunya berapa lama kita akan menggunakannya. Kita geser lagi ke sebelah kiri. Di sini terdapat kulkas yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan untuk tetap awet. Lalu bisa kita lihat lagi di tengah ruangan terdapat meja makan. Kita menyimpan meja makan di tengah ruangan agar mempermudah membawa makanan yang telah matang. Dan juga agar mempermudah menyimpan alat makanan yang telah selesai disimpan ke wastafel. Untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik, kita juga di sana menempatkan jendela yang dilapisi oleh kawat kasa untuk mencegah masuknya lalat dan serangga ke dapur. Terakhir, untuk membuat dapur terlihat bersih dan rapi, jangan lupa disiapkan tempat sampah. Kita bisa lihat pada gambar tersebut,
dan tempat sampah di sebelah kanan. Baik, itu saja penjelasan dari saya dan teman saya tadi tentang dapur dan model dapur. Selanjutnya, teman-teman saya yang lain akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Skarayu Ramadhani dengan NIM 201071414028 dari kelompok 3 akan memperkenalkan beberapa peralatan persiapan. Peralatan persiapan yang pertama adalah pisau. Pisau ini memiliki banyak jenisnya. Nah, fungsinya itu yaitu untuk memotong, mencincang, dan membersihkan berbagai jenis makanan. Talenan. Talenan ini adalah tempat untuk memotong, membersihkan, dan mencincang bahan makanan. Talenan ini terbuat dari bahan plastik yang mudah dibersihkan dan tahan lama. Selanjutnya ada parutan. Nah, parutan ini parutan keju dan parutan kelapa. Nah, parutan ini digunakan untuk menghaluskan atau memperkecil suatu partikel bahan makanan yang dikategorikan benda lunak. Selanjutnya ada saringan santan dan saringan teh. Selain digunakan untuk menyaring santan, saringan santan juga dapat digunakan untuk memisahkan bahan yang berbentuk bubuk atau curah. Nah, ini ada cobek dan ulekan. Cobek dan ulekan ini merupakan alat tradisional untuk menghaluskan bahan makanan yang akan diolah. Cobeknya terbuat dari batu dan ulekannya terbuat dari kayu. Penggiling daging. Penggiling daging ini digunakan untuk membuat daging menjadi bentuk atau tekstur yang lebih halus. Biasanya untuk membuat bakso. Selanjutnya ada pengiris daging. Mesin pengiris daging ini digunakan untuk memotong daging yang beku. Nah, bahannya itu dari stainless steel. Panci presto. Nah, panci presto ini digunakan untuk melunakkan aneka makanan seperti ayam, bebek, dan daging. Nah, ini ada sendok ukur. Sendok ukur itu digunakan untuk mengukur bahan makanan seperti gula, garam, atau bumbu-bumbu lainnya. Sendok ukur ini terdapat berbagai ukurannya. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini memiliki fungsi yang sama dengan sendok ukur, tetapi gelas ukur biasanya digunakan untuk mengukur cairan. Timbangan. Timbangan ini digunakan untuk mengukur suatu berat atau beban atau massa suatu bahan makanan. Nah, bahan timbangan ini terbuat dari plastik agar awet digunakan. Baskom. Baskom dapat digunakan sebagai wadah untuk menampung bahan makanan dan membuat adonan. Nah, baskom ini terbuat dari plastik. Kocokan telur. Kocokan telur ini terbuat dari plastik. Nah, fungsi kocokan telur yaitu untuk mengocok telur supaya mengembang. Peralatan persiapan juga membutuhkan alat elektronik seperti blender untuk menghaluskan makanan, lalu ada mixer untuk mengaduk atau mengocok bahan makanan, lalu ada food processor, alat untuk memproses bahan makanan menjadi berbagai macam dan bentuk, lalu ada food cutter untuk memotong bahan makanan, lalu ada juicer, alat untuk membuat jus, dan lemari es untuk menyimpan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia Cakarita Baskara dengan NIM 2010714002. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat masak bagian pengolahan. Stay tune. Berikut ada cetakan pastel yang fungsinya untuk mencetak pastel. Biasanya bahannya ada yang dari plastik maupun dari stainless steel. Selanjutnya ada irus yang biasanya terbuat dari batok kelapa, fungsinya alat untuk mengaduk sayur selama proses memasak. Ada centong sayur yang memiliki permukaan cekung yang fungsinya untuk mengaduk dan menyendok sayuran berkuah. Centong nasi dari plastik dan dari kayu. Lalu ada mangkuk yang berfungsi untuk meletakkan makanan yang berkuah supaya tidak tumpah. Spatula digunakan untuk membalik, mengangkat, dan mengaduk masakan. Ada yang plastik dan juga stainless steel. Berikut ini ada kompor, fungsinya untuk memanaskan bahan supaya masakannya matang. Oven berbahan dasar stainless steel digunakan untuk baking ataupun roasting. Deep fryer, alat penggorengan yang digunakan supaya masakan lebih cepat matang dan merata. Steam cooker yang berfungsi untuk mengukus atau memanaskan masakan.
Panci digunakan untuk memasak sayur atau merebus air. Wajan digunakan untuk menggoreng atau menumis makanan. Selanjutnya ada ketel yang berfungsi untuk memasak air biar matang. Dandang berfungsi untuk memasak nasi. Sodet untuk mengaduk adonan tepung kue atau sambal supaya tidak lengket. Alat pencetak kue yang berfungsi untuk mencetak kue kering. Panci tim untuk melelehkan coklat atau mengukus masakan. Rice cooker atau penanak nasi yang berfungsi untuk memasak nasi. Grill pan digunakan untuk membakar daging. Selanjutnya ada toaster yang berfungsi untuk memanggang roti. Saya, Aulia Nugra, dengan NRP 2010714015 akan menjelaskan tentang peralatan penyajian. Yang pertama, ada sugar spoon. Sekop gula adalah alat makan yang digunakan untuk menyajikan gula pasir. Yang kedua ada soup spoon. Jenis sendok dengan mangkuk besar atau bulat ini digunakan untuk mengkonsumsi sup. Yang ketiga ada dinner spoon. Sendok makan besar ini digunakan untuk mengambil makanan. Yang keempat ada salad spoon. Sendok untuk menyantap salad biasanya disajikan bersama garpu. Yang kelima ada coffee spoon. Sendok ini biasanya digunakan untuk mengambil kopi ataupun teh. Yang keenam ada fruit fork. Garpu ini biasanya digunakan untuk memakan buah. Dan yang ketujuh ada cake fork. Garpu ini digunakan untuk menyantap hidangan kue. Face plate. Piring berbentuk lonjong ini biasanya digunakan khusus untuk menyajikan ikan. Ukurannya menyesuaikan bentuk dan ukuran ikan. Lalu ada soup bowl. Mangkuk ini biasanya digunakan untuk menyajikan sup, khususnya untuk sup kental. Selanjutnya ada cocktail glass. Gelas ini digunakan untuk menyajikan koktail. Yang kedua ada red wine glass. Gelas ini digunakan untuk menyajikan anggur merah. Dan yang ketiga ada zombie glass. Gelas ini digunakan untuk menyajikan mixed drink atau long drink. Selanjutnya ada dinner knife. Pisau ini digunakan untuk hidangan utama. Yang kedua ada fish knife. Pisau ini digunakan untuk hidangan ikan. Dan yang terakhir ada cake knife. Pisau ini digunakan untuk hidangan kue. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Karina Widiasari. Baiklah, saya Karina Widiasari dengan NIM 2010714001 akan melanjutkan menjelaskan mengenai alat penyajian berupa barang pecah belah dan juga pisau. Cup tea and coffee. Sesuai dengan namanya, gelas ini digunakan untuk teh dan kopi. Memiliki pegangan di satu sisi dan ukurannya sedang, serta biasa disajikan dengan piring kecil untuk meletakkan sendok atau biskuit. Selanjutnya, goblet glass memiliki mulut gelas yang lebar dan pakai gelas pendek yang digunakan untuk minum air putih. Beer glass biasa digunakan untuk wadah bir dan memiliki ukuran yang besar dan tinggi. Pilsner glass memiliki bentuk yang tinggi, lurus, dan tampak kurus dengan bagian bibir gelas yang lebih lebar dari bagian bawahnya. Biasanya digunakan sebagai wadah bir, tetapi di Indonesia lebih banyak digunakan sebagai wadah jus atau minuman lainnya. Brandy glass bertangkai pendek dan bagian dasar gelas lebar, sedangkan bagian atasnya kecil. Biasanya digunakan untuk minuman brandy atau cognac. Iced tea glass memiliki dua bentuk, yakni fluted dan juga double batch, digunakan untuk wadah es teh. Kemudian egg cup merupakan mangkuk kecil yang biasa digunakan untuk menghidangkan telur rebus. Selanjutnya ada dinner plate, piring ceper berbentuk lingkaran yang memiliki diameter sekitar 26 cm. Ini biasanya digunakan sebagai wadah main course atau hidangan utama. Nah, yang ini butter knife, pisau untuk mengoles mentega atau dikenal dengan sebutan butter spreader, terbuat dari stainless steel. Selanjutnya yaitu fruit knife, pisau untuk makan buah. Dan yang ini dessert knife, pisau untuk menyantap hidangan pembuka atau hidangan penutup yang terbuat dari stainless steel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mira. Ya, perkenalkan nama saya Mirantu Safitri dengan NIM 2010714012. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai barang penyajian. Nah, yang pertama ini ada dessert plate.
Piring ini merupakan piring tanggung yang biasanya digunakan untuk menyajikan hidangan pembuka, hidangan penutup, dan kadang-kadang sebagai underliner atau alas sewaktu menyajikan hidangan pembuka ataupun penutup. Diameter dari piring ini yaitu 18 cm. Selanjutnya ada sup cup. Nah, mangkuk ini tuh berbentuk cangkir dengan ukuran lebih besar dan mempunyai pegangan di kanan kirinya. Selanjutnya ada soup bowl. Nah, mangkok ini tuh mangkok sup yang digunakan untuk menyajikan sup kental. Selanjutnya ini ada saucer. Nah, ini tuh bukanlah piring utama yang digunakan untuk menyajikan makanan, melainkan sebuah tatakan. Ukurannya ini lebih kecil, sekitar 14 cm karena hanya digunakan sebagai alas untuk sup plate, sup cup agar tidak tumpah. Kemudian appetizer plate. Nah, ini tuh memiliki ukuran yang bervariasi dimulai dari 17 cm dan biasanya memiliki ujung lengkung namun tanpa lekukan. Digunakan untuk menempatkan hidangan dengan porsi yang tidak terlalu banyak seperti salad. Selanjutnya ada bread and butter plate. Nah, ini tuh biasa digunakan seorang koki untuk menyajikan roti dan mentega. Piring ini tuh juga disebut side plate atau quarter plate karena sering diletakkan di sebelah kiri garpu. Nah, bread and butter plate ini tuh berbentuk bulat dan berdiameter 15 cm. Kemudian ada stick knife. Nah, ini tuh fungsinya untuk memotong daging dan biasanya itu lebih tajam karena ujungnya yang runcing. Kemudian itu ada cheese knife. Ini tuh fungsinya untuk memotong keju yang lunak dan agak lengket. Pisau ini tuh memiliki bentuk yang agak berbeda dengan pisau lainnya karena bisa dilihat dia tuh terdapat lubang-lubang di seluruh badan pisaunya. Nah, lubang berukuran besar ini tuh berfungsi agar potongan keju terlihat rapi dan tidak lengket dan tidak menempel pada pisau. Kemudian ada white wine glass. Nah, ini tuh digunakan untuk menyajikan anggur putih. Kemudian bagian bibir gelas itu lebih kecil daripada badan gelas. Selanjutnya itu ada highball glass. Nah, ini tuh digunakan untuk menyajikan jenis minuman ringan. Selanjutnya itu cooling glass. Nah, bentuk kepalanya yang bulat serta lurus membuat gelas cooling ini cocok digunakan untuk menyajikan jus maupun sirup. Ukuran gelas ini tuh antara 230 hingga 437 mm. Terakhir ada juice glass. Ini tuh untuk menyajikan jus. Sekian dari barang penyajian, kemudian akan dilanjutkan oleh penyimpanan kering dan basah. Penyimpanan basah. Penyimpanan basah ini bisa dicontohkan dengan kulkas. Penyimpanan basah memiliki fungsi yaitu untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang segar yang membutuhkan suhu tertentu. Penyimpanan bahan makanan kering. Penyimpanan bahan makanan kering ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan yang tidak memerlukan suhu tertentu. Nah, penyimpanan bahan makanan kering ini harus ditempatkan di udara yang kering yang tidak lembab. Juga harus memiliki ventilasi yang baik.